di dataran tinggi Tanah Gayo, di wilayah yang kini dikenal sebagai Aceh Tengah, terbentang alam yang begitu indah, pegunungan yang menjulang, hutan yang lebat, serta udara sejuk yang menyelimuti setiap sudutnya. Di salah satu kampung kecil bernama Nosar, hiduplah seorang gadis yang dikenal karena kecantikannya. Putri Pukes. Namun bukan hanya wajahnya yang memikat, hatinya pun lembut, penuh kasih, dan sangat mencintai kedua orang tuanya. Sejak kecil, Putri Pukes tumbuh di tengah kehangatan keluarga. Ia terbiasa menghabiskan waktu bersama orang tuanya, berjalan di antara pepohonan, mendengar cerita tentang alam, dan menikmati kehidupan yang damai. Baginya, Kampung Nosar bukan sekadar tempat tinggal, melainkan dunia yang tak tergantikan. Namun waktu terus berjalan, dan takdir mulai menjemputnya. Putri Pukes dipersunting oleh seorang pemuda dari daerah Samar Kilang. Seorang lelaki yang baik hati, bertanggung jawab, dan berasal dari keluarga terpandang. Pernikahan itu berlangsung meriah, penuh adat dan kebahagiaan. Namun di balik semua itu, tersimpan kesedihan yang perlahan tumbuh di hati Putri Pukes. Sebab menurut adat Gayo, seorang perempuan yang telah menikah harus meninggalkan kampung halamannya dan menetap di kampung suaminya untuk selamanya. Tak ada pilihan, tak ada jalan kembali. Bagi Putri Pukes, aturan itu terasa seperti kehilangan yang begitu besar. Hari-hari setelah pernikahan justru dipenuhi air mata. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan yang ia jalani harus dibayar dengan perpisahan. Ia memandang setiap sudut rumahnya dengan penuh haru, mengingat setiap kenangan yang pernah ia lalui bersama kedua orang tuanya. Waktu perpisahan akhirnya tiba. Pagi itu terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin, angin berhembus pelan, seolah alam ikut merasakan kesedihan yang akan terjadi. Putri Pukes berdiri di halaman rumahnya, menatap tempat yang selama ini menjadi dunianya. Hatinya berat, langkahnya terasa tertahan. Orang tuanya berdiri di hadapannya, dengan wajah yang tegar, meski menyimpan kesedihan yang dalam. Sebuah pelukan perpisahan terjadi, hangat, namun penuh air mata yang tak terucapkan. Sebelum Putri Pukes pergi, ia menerima satu pesan terakhir. Sebuah nasihat sederhana, namun syarat makna. Ia diminta untuk tidak menoleh ke belakang saat meninggalkan kampung, agar ia dapat melangkah ke kehidupan barunya tanpa terikat oleh bayang-bayang masa lalu. Pesan itu diucapkan dengan penuh harap dan keikhlasan. Dengan hati yang hancur, Putri Pukes akhirnya melangkah pergi. Ia berjalan perlahan, seakan setiap langkah adalah perpisahan yang tak ingin ia terima. Matanya menatap ke depan, namun pikirannya terus kembali ke belakang. Semakin jauh ia berjalan, semakin kuat rasa rindu yang mengikat hatinya. Bayangan wajah ibunya, sosok ayahnya, dan kehangatan rumahnya terus menghantui pikirannya. Langkahnya mulai goyah. Di tengah perjalanan yang sunyi, di antara pegunungan dan hutan yang luas, Putri Pukes tak lagi mampu menahan perasaannya. Rasa rindu itu menjadi terlalu besar. Dan pada akhirnya, ia melupakan pesan terakhir dari orang tuanya. Dengan perlahan, ia menoleh ke belakang. Dalam sekejap, alam seolah murka. Langit berubah menjadi gelap pekat. Awan hitam berkumpul dan berputar dengan ganas. Petir menyambar, menggetarkan bumi. Angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk. Hujan turun dengan deras, lebih deras dari hujan biasa. Seolah langit menumpahkan seluruh kesedihannya.
rombongan perjalanan menjadi panik. Mereka segera mencari perlindungan hingga menemukan sebuah gua di tengah pegunungan. Mereka masuk ke dalamnya, berharap badai segera berlalu. Waktu berjalan, hujan perlahan mereda, dan suasana mulai kembali tenang. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Sesuatu yang aneh mulai terasa. Putri Pukes tak bergerak. Tubuhnya diam, kaku, dan perlahan berubah. Kulitnya mengeras, menjadi dingin, menjadi batu. Tak ada lagi kehidupan dalam dirinya. Yang tersisa hanyalah sosok batu, menyerupai dirinya dalam posisi yang penuh kesedihan. Wajahnya membeku, namun menyimpan duka yang abadi. Dari kedua matanya, perlahan mengalir air. Setetes demi setetes. Air itu terus keluar, seperti air mata yang tak pernah berhenti. Air itu mengalir ke tanah, berkumpul, dan semakin lama semakin banyak. Genangan itu berubah menjadi aliran, lalu menjadi kumpulan air yang luas. Waktu terus berlalu, dan dari air mata yang tak henti mengalir itu, terbentuklah sebuah danau yang begitu luas dan indah. Danau itu kemudian dikenal sebagai Danau Laut Tawar. Sebuah danau yang menyimpan kisah pilu, tentang rindu, tentang kehilangan, dan tentang sebuah penyesalan. Hingga kini, di dalam sebuah gua yang dikenal sebagai Gua Putri Pukes, sosok batu yang diyakini sebagai Putri Pukes masih dapat ditemukan. Dalam keheningan gua, batu itu tetap berdiri, tak berubah oleh waktu. Dan konon, pada saat-saat tertentu, dari kedua matanya masih mengalir air. Seolah ia masih menangis. Menangisi keputusan yang telah ia ambil. Menangisi rindu yang tak mampu ia tahan. Legenda ini terus hidup, diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya.